Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang betapa cepatnya waktu, maka dari itu jangan sia-siakan Ramadan. Ya, mungkin teman-teman juga merasakan ya, seperti yang saya rasakan betapa waktu itu berjalan sangat cepat ya. Kita dari hari ke hari gitu ya. Hari ini ketemu Senin bekerja, terus kemudian tiba-tiba sudah weekend, ketemu Jumat. Terus habis itu weekend tiba-tiba habis, masuk lagi kerja. Seperti itu terus tiap hari kita berada di dalam rutinitas yang membuat waktu itu tidak terasa berjalan dan tiba-tiba kita menjadi semakin tua ya. Begitu juga dalam bulan Ramadan ini kita juga tidak merasa tidak terasa gitu. Di awal kita baru menyambut ada euforia, menyambut Ramadan. Terus kemudian mungkin di antara kita melakukan berbagai rutinitas termasuk tetap bekerja, meluangkan waktu mungkin sesekali untuk tadarus dan seterusnya, tapi tiba-tiba waktu berjalan cepat. Kemudian kita berpikir, berhitung-hitung antara apa yang kita lalui ya, lebih banyak berbuat kebaikan atau justru kita membuat Ramadan itu tersia-siakan atau kita membiarkannya berjalan begitu saja kemudian habis. Itu sangat sayang sekali ya. Karena sebenarnya waktu itu sangat sangat unik ya dan sangat sensitif. Ada banyak perumpamaan tentang waktu. Ada yang mengatakan waktu adalah pedang. Berarti betapa sangat tajamnya waktu itu. Terus ada juga yang mengatakan waktu tidak bisa diputar kembali. Ya jelas itu apa yang sudah kita lalui tidak bisa kita putar kembali. Dan ada juga, dan ini termasuk di dalam agama kita, waktu itu adalah amanah. Karena waktu itu termasuk sebenarnya bagian dari kekayaan yang kita miliki. Jadi mungkin barangkali kita secara awam berpikir bahwa kekayaan itu ya materi, ya barang-barang, tapi sebenarnya kesehatan kita, waktu kita itu termasuk sebuah kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri menasihati kita ya untuk tidak menyia-nyiakan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Beliau mengatakan bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Nah, seluruh pesannya itu berkaitan dengan waktu. Muda sebelum tua itu juga berkaitan dengan waktu. Kaya sebelum miskin juga berkaitan dengan waktu. Kenapa kok berkaitan dengan waktu? Ya karena pemanfaatan harta kita, penggunaannya, dan seterusnya, itu berkenaan dengan eksis di dalam waktu. Kapan kita memakainya, dan seterusnya. Semuanya berkaitan dengan waktu. Sama kayak ngomong bahwa ketika ingin berbuat baik, maka jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena mungkin kita akan kehabisan waktu untuk melakukan niat baik itu. Ya. Nah, termasuk juga eh, ada pesan yang meminta kita untuk bermuhasabah soal waktu ya, yaitu kita lihat ya, perbandingkan antara hari kemarin dan hari ini. Jika hari yang kemarin itu lebih buruk daripada hari yang sekarang, atau yang sekarang ini berarti lebih baik ya dari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung ya. Tapi jika hari ini sama dengan yang kemarin, kita orang yang merugi. Artinya sebenarnya ketika disebut sebagai merugi, waktu itu sebuah investasi yang kita lewatkan. Kita tidak bisa mendapatkan atau mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari waktu itu. Itu yang saya sebut sebagai investasi. Terus yang ketiga, ketika hari ini lebih buruk dari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka ya. Nah, ini bisa kita hitung-hitung ya. Misalnya kalau kita menghitung membandingkan antara Ramadan. Ini saya juga menghitung-hitung juga ya, apakah lebih baik Ramadan hari ini dari Ramadan kemarin, ataukah sama, atau justru malah lebih buruk. Semoga tidak ya. Nah, itu teman-teman juga bisa berhitung juga itu, atau mengingat-ingat kembali Ramadan di tahun yang lalu. Karena apa? Karena Ramadan ini pun berkenaan dengan waktu.
jika suatu saat ternyata kita tidak mendapatkan lagi kesempatan Ramadan, semoga tidak ya, kita selalu berdoa mendapatkan kesempatan Ramadan, karena Ramadan itu ya bulan yang mulia ya. Kita bisa mendapatkan banyak kebaikan di situ, termasuk pahala yang berlipat ganda. Maka ketika kita menyia-nyiakannya itu sebenarnya kita sangat rugi. Dan ini sudah hari keberapa ini puasa, dan saya kira kayaknya itu sudah tinggal 6 hari lagi ini Ramadan. Maka dari itu manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Ya, mari kita manfaatkan Ramadan ini, sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita berdoa semoga kita diberikan kesempatan Ramadan lagi dan berkomitmen untuk tidak menyia-nyiakan setiap Ramadan yang diberikan kepada kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tentu saja tetap di Jalan Penuh Mana edisi spesial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.